Sugeng Rahayu, Sugeng Dalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menambahkan jawab pertanyaan dan akan saya jawab di sesi yang sekarang ini tentang persepsi orang Jawa terhadap Gusti Pangeran. Kan saya kemarin bilang kan sangat luas ya, penjabaran sangat luas sekali dan manusia tidak mampu untuk memahami semua dari bahasa-bahasa yang disebut orang zaman dulu tentang Gusti Pangeran dan persenyawaannya. Tapi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan persenyawaan tentang Gusti Pangeran yang ada dalam diri manusia, yaitu wujud, sukma, dan nyawa. Yang pertama, orang zaman dahulu itu, orang kuno itu, untuk bisa menyebut Gusti Pangeran itu harus menggabungkan dari beberapa unsur-unsur persenyawaan Gusti Pangeran. Yang pertama itu kan mengenali jiwa atau kemarin. Nah, mengenali jiwa sendiri itu sama saja mengenali jiwa yang maha kuasa. Karena jiwa manusia itu tidak jauh berbeda dengan jiwa yang maha kuasa. Contoh adalah sari-sarini urip yang wujud sukma dimiliki manusia dan kegunaannya sama dengan alam semesta. Yang pertama adalah air. Air itu bagi orang Jawa ada sari-sarinya hidup di dalam tubuh. Yang kedua itu angin. Angin itu untuk dipakai bernapas untuk menghidupi manusia tersebut, karena sejatinya manusia itu kalau berpikir secara logika tidak mempunyai napas 3 menit aja sudah meninggal. Lanjut ada bumi. Lanjut ada api. Artinya sari-sarinya hidup 4 penjuru alam yang tercipta, ya kan? Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang air dulu ya. Kalau air itu orang kuno itu menyebutnya ada yang mandegani, bagindonya ada bagindanya, atau mungkin zaman sekarang orang nyebut kenabiannya, ya kan? Kalau orang dulu itu nyebutnya adalah bagindo kelir. Bagindo kelir itu yang bawa rekso air atau toyo itu. Maka setiap orang-orang zaman dulu kenduren mempunyai acara pasti akan disebut. Lanjut yang kedua adalah angin. Angin itu persenyawaan dengan sukma dan nyawa sing dadi rasa, artinya terus hidup, ya kan? Karena angin digunakan manusia dan juga ada dalam sisi alam semesta yang sangat luas ini. Lanjut setelahnya bumi. Bumi itu untuk menghidupi, ya kan? Untuk menghidupi alam semesta ini yang manusia yang tercipta menjadi hewan-hewan, yang tercipta menjadi pepohonan. Bahkan dalam unsur tubuh manusia pun terbuat dari unsurnya bumi atau tanah itu. Lanjut yang keempat adalah penghangat diri atau pepadang atau penyinar yang disebut surya atau api. Karena apa? Sejatinya 4 unsur itu, sukma itu
yang dimiliki manusia itu sari-sari dari 4 unsur itu tersebut. Manusia yang berwujud raga ini, yang masih hidup dalam dunia ini, menyatu dengan unsur alam semesta. Artinya manusia itu mengenal persepsinya terhadap yang maha kuasa atau Gusti Pangeran itu, yaitu hamemayu hayuning bawono. Jadi ngrupaka, ngargahi, menggunakan yang sebaik-baiknya dari wujud air, wujud api, ya kan? Nah, karena apa? Karena yang menghidupi kita ini mempunyai aturan di dalam kehidupan manusia. Setelah menjadi manusia ini mempunyai aturan. Ya, air itu digunakan dengan yang baik, sebaik-baik untuk menghidupi. Ya, contoh kita itu nanam padi aja lah. Nanam padi itu perwujudan dengan bumi, perwujudan dengan apa yang ditanam padi itu. Nah, kalau orang Jawa pasti akan mencari hari baik buat nanam. Bukan artinya hari itu nggak ada yang nggak baik, bukan. Hari itu baik semua, tapi ada pilihan yang disebut menyangkut hari pas lungguhin yang bumi, manggoning bumi, wujudnya bumi, terus manggonin yang wetan atau wiwitan, menyangkut wit-witan atau wiwitan, ya, menyangkut timur, wetan timur itu adalah munculnya surya atau pagi hari matahari penyinar, artinya pepadang. Terus dalam menanam itu kan orang Jawa akan menggunakan sarana disebut cok bakal, ya kan. Terus wiwitan itu disebut kenduri. Kenapa? Karena dalam unsur yang maha kuasa itu ada sukma-sukma yang ada di alam semesta yang perwujudannya di sawah atau pepohonan itu. Nah, di situ orang Jawa bukan tujuannya tuh memberi makan lembut, itu tidak. Artinya sing bawreksa sawah itu adalah gaibnya yang diciptakan yang maha kuasa itu untuk menunggu sawah. Nah, apabila yang menunggu sawah itu dihargai dengan manusianya, diucap, dimintain restu supaya doa kita terhadap yang maha kuasa itu dikabulkan, kan adanya restu-restu dari leluhur-leluhur dan gaib-gaib leluhur itu. Nah, cok bakalnya di sawah ya apa? Telur. Telur itu terus penggabungannya ada bawang merah, itu bawang putih. Isi cok bakal itu ada maknanya nggak sih? Ya ada. Makanya kayak telur itu kan simbolnya kan ada tuh. Ada kuning, ada putih, ada kulitnya. Ya kan? Kuning itu menunjukkan simbolnya Sang Hyang Ismoyo atau Hyang Semar. Yang disebut putihnya itu adalah disebut Betara Togog atau Betara Togog. Nah, yang kulitnya itu adalah Betara Guru. Nah, di antara tiga itu kan orang Jawa itu menunjukkan telur itu difilsafatkan seperti bumi. Bumi itu kan bulat ya. Nah, dalam isi bumi itu kan ada yang nyata, ada yang tidak nyata. Alam semesta. Artinya apa? Alam semesta manusia kan pertama dalam kandungan. Setelah itu dalam alam nyata, lahir ke dunia. Setelah itu akan kembali ke alam yang selanjutnya atau alam langgeng itu 3 unsur.
Nah, untuk perlengkapan cok bakalnya kan ada biasanya cabenya, ada bawang merahnya, ada bawang putihnya. Nah, itu kan rasa-rasa, bumbu-bumbu kehidupan, rasa-rasanya kehidupan atau sukma. Rasa itu kan penggabungan dari sukma dan nyawa. Terus ada bunga mawar, Kalau kenanga. kalau mawar dan kenongo itu untuk orang cok bakal di sawah beda. Oh, beda. Beda kalau bunga itu rata-rata adalah untuk orang meruat, orang ngeruat. Orang ngeruat itu ada ngeruat badan yang pertama, yang kedua ada ngeruat pusaka, peninggalan leluhur. Ya, kalau bunga itu identik dengan kembang kantil ya, bunga kantil. Artinya hatinya manusia itu biar kantil terhadap yang maha kuasa. Gitu loh. Kantil sama yang maha kuasa, terus yang kedua itu kenongo. Artinya kenongo itu kehidupan manusia itu kan kenongono kenong ini. Nah, artinya mubah musik atau kehidupan yang bergeraknya tubuh, angan-angan, pikiran bersama itu kan tujuannya hidup itu untuk memperbaiki hidup, menambahkan diri ke yang maha kuasa itu disebut kenongono kenong ini, ya kan, tanpa ada batas dan istilahnya terikat. Ya, manusia itu disuruh mengabdikan diri terhadap sang yang maha jiwa itu tidak terikat dalam arti tujuan. Yang tadi cok bakal tadi pakai itu enggak merang apa enggak? Merang dan cok bakal itu identik dengan pasangan, karena merang itu nanti tujuannya adalah untuk membakar dupa, wangen lah, aroma-aroma. Dengan merang itu kan punya tujuan, merang itu merangi, Menyan. ya kan, menyan itu aroma pewangen. Nah, merangi siapa? Merangi aroma-aroma atau bau-bau yang buruk yang dibawa dengan makhluk-makhluk lembut yang jahat atau sukma-sukma yang tidak kesempurnaan. Ya kan, diperangi dengan aroma-aroma kebaikan, aroma-aroma pewangian itu meminta terhadap Gusti Pangeran sehingga sukma-sukma buruk yang ada di dalam sekitar yang dituju itu biar pergi. Jadi tidak ada kaitannya bakar dupo itu, bakar minyak itu ngasih makan setan, itu tidak, salah persepsi saja. Itu meletakkan cok bakal itu di satu sisi apa 4 sudut? Biasanya 4 sudut rata-rata, Oh iya. 4 pojok. Artinya 4 pojok apa sih? Yang saya sebut tadi pertama, bumi, geni, air, angin, api, 4 penjuru atau 4 kiblat. Nah, itu persenyawaan sukma 4 kiblat itu. Atau orang Jawa bilang nyebutnya sedulur papat. Limoneng pancer itu bukan sukma, pancer itu roh atau kolbu, penyeimbang di antara sukma-sukma itu. Karena sukma itu ada nafsu, ginandengan atau penggabungan dengan kenafsuan. Terus yang selanjutnya adalah ubur rampen. Ya, ini pas kebetulan ini ada pertanyaan, ubur rampen itu apa? Dan ubur rampen itu dibuat untuk apa saja? Apa hubungannya cok bakal sama dengan ubur rampen? Ya, di dalam pembuatan cok bakal itu ada disebut ubur rampen. Kayak telur, kayak bunga, kayak bawang merah, bawang putih, ada yang cabai, itu ubur rampennya. Tapi ubur rampen itu juga banyak, artinya banyak. Ubur rampen kan keperluannya seratan winadi. Artinya orang mau kenduri itu kendurinya apa? Misalnya miton-mitoni bayi, ya kan? Ya nanti ada misalnya ubur rampennya 7 macam. Karena simbolnya 7 piton-piton. Terus acara kendurinya itu
sepasaran bayi ngasih nama, ya ubur rampenya juga akan berbeda. Terus kendurinya brokoi, Brokowan. brokowan atau kenduri selapan dino. Selapan dino itu kan akhirnya hari lahirnya yang bersangkutan itu kan 36 hari sekali, itu kan selapan dino. Yang ubur rampenya disebut tumpeng, ya kan? Terus tumpeng itu dibikin kuning, ada nasi golong. Sego golong itu dibikin bulat, biasanya bikin 4, ya kan? Atau ada yang bikin 9. Ya tergantung adatnya di mana. Jawa itu kan macam-macam ya. Ya kita tidak bisa mengatakan yang di sana salah, di sini benar, di sini benar, di sini salah itu nggak bisa. Karena tan keno kinoyo menyangkut panembahan persembahannya atau sembahyangnya terhadap Gusti Pangeran. Terus ubur rampen yang berikutnya ya kalau pakai ayam itu termasuk ubur rampennya. Apa itu termasuk Daun-daunannya. doa singkaton? Ya kalau orang Jawa itu kan kenduri itu kan doa yang filsafatnya diwujudkan. Karena permintaan orang Jawa itu disebut segar waras sehat rahayu nganti wujud selamat, ya kan? Seger waras sehat nganti wujud selamat, makanya diwujudkan. Nah makanya doa orang Jawa itu kebanyakan ya diucapkan tapi juga ada perwujudannya kalau untuk acara-acara seperti itu. Karena apa? Itu penggabungan dengan sukma-sukma alam. Nah terus untuk misalnya orang itu acaranya nikahan, ya ubur rampenya apa orang nikahan itu? Ada cengkir gading, ya kan? Ada janur kuning, ada kembar mayang, ya kan? Kalau manti bubak ya adanya kendil, adanya Panci. ya wis keperluannya banyak, tidak bisa satu persatu, sangat luas sekali, ya kan? Itu penggabungan sukma. Nah menyangkut ke sukma alam di sekeliling kita ya banyak. Makanya kalau orang zaman dulu itu pohon besar aja diikat dengan kain ya, artinya dilindungi biar tidak ditebang. Bukan kok itu karena ada lelembutnya, ada gaibnya atau diikat, itu bukan. Itu bagian dari merawat kelestarian alam semesta kok. Dikasih kain itu kayak di Bali itu kan Bali itu kan Hindu itu kan mengambil dari filsafatnya ilmu Jawa, ya kan. Nah sedangkan orang Jawa sendiri aja sudah banyak yang meninggalkan atau melupakan, ya kan. Ya semoga lah dalam pembahasan di video ini tuh ada manfaatnya buat teman-teman kita, saudara-saudara kita, ya kan, biar memahami arti filosofi Jawa, ya kan? Karena menyangkut roh, menyangkut sukma, menyangkut fisik itu kan luas tadi, artinya banyak. Ini aja mungkin baru secuilnya yang saya jelaskan. Ya mungkin bisa di sesi berikutnya nanti akan kita jelaskan. Untuk sementara pada kesempatan kali ini cukup sekian dari saya, pembahasan tentang perspektif orang Jawa terhadap Gusti Pangeran. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sugeng dalu, sugeng rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.